Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang hakikat perkembangan. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Kelompok kami terdiri atas Lailia Hasanah, Molly Olivia, saya sendiri Priska Aprilia, dan Rindi Fatika. Slide pertama akan saya jelaskan. Hakikat perkembangan. Daftar isi. Di sini kita akan membahas tentang pendahuluan, pengertian perkembangan, ciri-ciri perkembangan, prinsip-prinsip perkembangan. Pendahuluan. Perkembangan dimaknai sebagai suatu proses perubahan dalam diri individu atau organisme secara fisik maupun psikis, menuju tingkat kedewasaan atau kematangan. Perkembangan itu berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Molly Olivia. Yang kedua, pengertian perkembangan. Next. Perkembangan merupakan proses perubahan kuantitatif dan kualitatif individu dalam rentang kehidupannya, mulai dari masa konsepsi, masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, sampai masa dewasa. Dengan demikian, perkembangan dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan dalam diri individu atau organisme, baik fisik atau jasmania maupun psikis atau rohania, menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Perkembangan peserta didik yang dimaksud dengan sistematis, progresif, dan berkesinambungan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistematis. Sistematis berarti perubahan dalam perkembangan itu bersifat saling ketergantungan atau saling mempengaruhi antara bagian-bagian organisme, fisik dan psikis, dan merupakan suatu kesatuan yang harmonis. Contohnya, seperti kemampuan berjalan kaki seiring dengan matangnya otot-otot kaki. Yang kedua, berkembangnya minat untuk memperhatikan lawan jenis seiring dengan matangnya hormon seksual. Next. Yang kedua, progresif. Progresif berarti perubahan yang terjadi bersifat maju meningkat, mendalam atau meluas, baik secara kuantitatif atau fisik maupun secara kualitatif atau psikis. Contohnya seperti terjadinya perubahan proporsi dan ukuran fisik anak dari pendek menjadi tinggi, dari kecil menjadi besar. Perubahan pengetahuan atau kemampuan anak dari yang sederhana sampai kepada yang kompleks, mulai dari mengenal huruf dan angka sampai kepada kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Selanjutnya akan dibacakan oleh Lailia Hasanah. Selanjutnya ada berkesinambungan. Berkesinambungan berarti perubahan pada bagian atau fungsi organisme itu berlangsung secara berurutan dan beraturan. Contoh dari berkesinambungan adalah untuk dapat berjalan, seorang anak lebih dahulu terlentang, tengkurap, duduk, merangkak, dan berdiri. Sedangkan untuk anak dapat berbicara didahului dengan meraba, dan untuk mencapai masa dewasa harus melalui masa konsepsi, bayi, anak-anak, dan remaja. Selanjutnya ada ciri-ciri perkembangan. Mengenai ciri-ciri perkembangan dalam diri individu atau organisme dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, ada terjadinya perubahan ukuran, yaitu dalam aspek fisik seperti tinggi badan, berat badan, dan organ tubuh lainnya. Sedangkan aspek psikis adalah semakin bertambahnya pembendaharaan kata dan matangnya kemampuan berpikir, mengingat serta menggunakan imajinasi yang kreatif. Lalu yang kedua, ada terjadinya perubahan proporsi dalam aspek fisik seperti proporsi tubuh anak berubah sesuai dengan fase perkembangannya, dan pada usia remaja, proporsi tubuh mendekati proporsi tubuh dewasa. Sedangkan pada aspek psikis, perubahan imajinasi dari yang fantasi ke realitas dan perubahan perhatiannya dari yang tertuju kepada dirinya sendiri perlahan-lahan meluas kepada orang lain, terutama teman sebayanya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Rindi Fatika.
Yang ketiga, lenyapnya tanda-tanda lama dalam aspek fisik, atau lenyapnya kelenjar timus atau kelenjar kanak-kanak yang terletak pada bagian dada, rambut halus, dan gigi susu. Sedangkan pada aspek psikis, lenyapnya masa mengoceh, meraban, bentuk gerak-gerik kanak-kanak seperti merangkak, dan perilaku impulsif seperti melakukan sesuatu sebelum berpikir. Yang keempat, munculnya tanda-tanda baru dalam aspek fisik, atau tumbuh atau pergantian gigi dan matanya organ-organ seksual pada usia remaja, baik primer seperti menstruasi pada wanita dan mimpi basah pada pria, maupun sekunder seperti membesarnya pinggul atau buah dada pada wanita dan tumbuhnya kumis serta perubahan suara pada wanita. Sedangkan pada aspek psikis, berkembangnya rasa ingin tahu, terutama yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, lingkungan alam, nilai-nilai, moral, dan agama. Selanjutnya, yang keempat, yaitu prinsip-prinsip perkembangan. Uraian mengenai prinsip-prinsip perkembangan individu atau organisme adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti sepanjang hidup individu. Yang kedua, semua aspek perkembangan saling mempengaruhi. Yang ketiga, perkembangan mengikuti pola atau arah tertentu. Yang keempat, perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. Yang kelima, setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas. Yang keenam, setiap individu yang normal akan mengalami tahapan atau fase perkembangan. Sekian dari materi yang kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.